cara untuk kita mengetahui bahwa perempuan itu produktif, rahimnya ditester, ya nggak gitu. Lagi bete itu penyakit sih kalau kata gue. Penyakit yang memang kebetulan dikasih panggung oleh orang-orang yang berpengaruh di atas sana. Yo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama DMC Talk. Sekarang bukan lagi di Love Story, karena setelah sekian lama kita berpuasa podcast, kali DMC Talk kembali membuka podcast. Dan narasumber kali ini adalah sosok yang sangat spesial, istimewa, dan dikenal sebagai manusia dengan keahlian unik. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Mumuy, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Mumuy, sehat. Halo Ustaz. Dan seperti biasa kita ditemani oleh Gus Sihabullah. Ya kan Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah. Gus Sihab ya, udah biasa lah sama Gus Sihab ya. Kita teman Gus ya, kita tim. Oke, mungkin langsung aja ke Ustadz Mumuy. Ustadz, ini nih. Ustadz ini jebolan aksi 2015 ya Ustadz ya. Betul. Juara 1 se-Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dari Lampung, sangat bangga saya Ustadz. Alhamdulillah. Bangga sekali dari Lampung soalnya ya. Nggak jauh lagi dia, Persewu. Tanggamu Tanggamu sekelas. lebih dekat. Tanggamu. Iya. Oh iya. Oke Ustadz, mungkin langsung aja Ustadz ya. Ini boleh dong Ustadz ceritain tentang sosok Ustadz Mumuy ini. Kenapa nih di khalayak umum tuh di internet tuh banyak julukan manusia dengan keahlian unik. Nah, boleh nggak diceritain tentang sosok Ustadz Mumuy ini? Kenapa bisa dijuluki seperti itu oleh media gitu? Iya. Karena mungkin kalau Mumuy ya dilihat dari soal fisik terutama ada yang seperti Mumuy. Cuman karena memang di berbagai bidang seperti kayak Dosmini, Ucok Baba, fisiknya sama kayak Mumuy kecil. Cuman kan mereka di entertainment, kalau Mumuy ini di dakwah, itu kan di bagian dakwah. Yang kebetulan apa namanya setelah Mumuy pendidikan mulai dari pesantren sampai Mumuy masuk kuliah, dan saat itu juga yang membuat orang wah kecil nih unik gitu kan. Kalau dibuka sejarah dulu waktu mau berangkat ke Indosiarnya, kebanyakan orang sih kalau ngeliat Mumuy, Ustadz Mumuy, kami ini ngefans dengan Ustadz Mumuy. Ustadz Mumuy, kami ini seneng ketemu Ustadz Mumuy karena kami tahu cerita Ustadz Mumuy waktu mau ke Indosiar. Oh iya ya, aku pernah dengar tuh yang katanya naik mobil pisang, segala tidur. Wah, Insya Allah itu boleh dong ceritain itu. Boleh, siap. Jadi itu salah satu mereka pengen ketemu Mumuy, selain mereka ingin dengerin ceramah Mumuy, dan kedua pengen dengerin cerita realnya bagaimana waktu Mumuy dari Tanggamus sampai ke Indosiar itu. Ya. Perjuangannya ya Ustadz ya. Masya Allah. 2015 jam 1 malam itu setelah Mumuy berpamitan dengan orang tua, dengan guru, kalau memang diceritakan dari awal sebetulnya Mumuy ke Indosiar itu nggak diizinin sama orang tua Gus. Oh, Maksudnya nggak diizinin sama orang tua awalnya, karena Mumuy ini yang dikhawatirkan oleh orang tua adalah fisiknya berbeda dengan yang lain, gitu kan. Di sisi lain yang dikhawatirkan orang tua juga yang kedua karena Mumuy masih di masa pendidikan. oh masih pendidikan. Iya, masih di pesantren, masih kuliah waktu itu kan. Oh, itu umuran berapa Ustadz? Itu waktu itu usia masih 20-an. Masih 20-an dan ke Jakarta sendirian? Enggak, berdua kita. Oh berdua? Berdua dengan salah satu senior kita di pesantren. Setelah kita izin dengan orang tua, kata orang tua selesaikan dulu kuliahnya. Gitu kan. Tuntaskan dulu pendidikannya. Itu harapan orang tua waktu itu. Zaman Mumuy masih di pesantren waktu itu, ya santri keuangannya nipis banget kan. Jadi untuk travel pulang pergi ini ya lumayan biaya lebih lah waktu itu. Pada akhirnya kita cuma hanya biaya secukupnya pulang pergi. Akhirnya berpikirlah dari salah satu senior kita di pesantren, udah deh kita berangkat nanti malam naik mobil pisang aja. Jadi itu ide naik mobil pisang dari seniornya? Iya, dari senior kita, naik mobil losbak. Itu juga yang kita janjiin malah nggak bisa kita masukin mobilnya. Udah janji padahal. Terus gimana nih Pak, kita mau ikut? Oh nggak bisa katanya ini, karena kita bawa kendeknya banyak banget nih, ada 3. Oke. Ada situ dilema nih mau yang berdua nih. Jadi nggak kita dari Jakarta nih.
Karena ini mobil yang kita janjiin, wah nggak sesuai nih kan, nggak nepatin janjinya. Akhirnya ada satu supir yang memang dia kosong, nggak bawa kendek lah, nggak bawa temen, namanya Mas Padli. Jadi singkat cerita kita turun dulu di Karawaci, setelah dari Lampung nyampe di Karawaci, setelah di Karawaci nurunin pisang dulu. Sempat kita ngelihat nurunin pisang dulu nih. Lihat kita ya. nonton dulu, kita ngeliatin oh di sini ya pisang diturunin dari Lampung gitu kan. Habis dari situ kita bingung nih. Kita mau naik bis apa nih ke Jakarta, itu kan ke Kebun Jeruk di saat itu. Jadi akhirnya kata supir pisangnya, udah biarin saya aja yang nganterin ke sana. Jadi alhamdulillah selama di perjalanan beliau yang ngasih makan. Mas Mas Fadli. Fadli. Iya Mas Fadli. Beliau yang nyiapin makan, beliau yang nyiapin minum. Beliau Padahal nggak kenal. nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Akhirnya Masya Allah ketemu ini orang baik nih, gitu kan, sampai beliau rela nganterin Mui dari Karawaci, Tangerang ke Jakarta Barat itu. Sampai di sana turun Mui di Indosiar, beliau pulang. Dulu setelah itu nyampe ba'da asar, sholat asar di masjid di lingkungan Indosiar. Kita tanya-tanya dengan salah satu sapam yang ada di Indosiar. Pak, kapan nih kira-kira Indosiar dibukanya aksi ini? Kata sapamnya, oh ini deh nanti. Karena mereka ngira ini Mui aksi junior waktu itu. Ya, karena memang dilihat kan waktu itu ada aksi senior, ada aksi junior Gus. Sama ini Mas. Jadi dikira ini aksi junior. Kadang lihat. Karena ngelihat fisik Mui kecil kan gitu. Oh iya nanti deh itu aksinya dibuka hari Sabtu bukan hari ini. Dilema kita kan, di sana nggak ada kenalan. Wah, ini di mana? Katanya kita kecepatan nih. Akhirnya itu sapam bilang namanya Pak Alam. Sekarang masih ada beliau di Jakarta. Kata beliau, ayo ikut saya aja. Maaf, itu Pak Alam siapa? Pak Alam itu sapam Indosiar. Sapam Indosiar yang memang beliau salah satu sapam yang terus bawa orang-orang yang memang ingin berjuang di Indosiar. Bukan Mui doang, tadi ada juga finalis-finalis yang memang bisa dikatakan The Academy, yang kebetulan mereka di sana tidak ada saudara, tidak ada tempat tinggal, beliau bawa. Salah satunya yang di aksi itu Mui. Kalau di aksi itu Mui dibawa oleh beliau, disediakan tempat, makan pun disediakan oleh mereka. Dan alhamdulillah setelah itu Mui ngobrol-ngobrol dengan keluarga beliau. Ini Ustadz, kata ibunya Pak Alam ini, Ustadz ini udah ada persiapan apa untuk di aksi? Bajunya bagaimana? Ternyata waktu itu Mui bawa baju cuma satu untuk di aksi. Maka kata si ibunya Pak Alam ini, ibunya Pak Alam bilang, jangan baju ini, kita ke pasar dulu. Akhirnya kita dibelikan baju oleh beliau. Dibelikan baju oleh beliau. Alhamdulillah kata beliau sebelum Mui berangkat tuh hari Sabtu didoakan oleh beliau. Nyampe Mui di Indosiar, ternyata jam 7 pagi itu peserta itu hampir 3.000-an peserta. Itu jam 7 pagi, belum siang kan. Alhamdulillah setelah itu Mui masuk ke dalam. Salah satu dilemanya itu ditanya-tanya lah sama salah satu juri, salah satu pengurus aksi itu. Pertama yang ditanya adalah, Dek, mau aksi apa ini? Ini kan aksinya aksi senior bukan aksi junior gitu kan. Wih diem aja, Wih keluarin KTP, oh ternyata udah gede ya, kecil juga gitu kan. Wih bilang alhamdulillah, Mui usia Mui sekarang 20 tahun, tapi memang fisik Mui kecil. Ya sudah kalau begitu masuk gitu kan. Begitu masuk, kebetulan kawan juga ikut audisi, kawan tuh yang memang beliau ngantar Mui juga. Oh yang senior itu ikut audisi? Ikut audisi juga karena memang kuliahin nganterin aja ya? Enggak, memang beliau ikut audisi, kebetulan memang di bidang dakwah juga kan. Setelah itu masuk ke Indosiar, masuk di ruang 1, ruang 2, ruang 1 alhamdulillah lolos, ke ruang 1 alhamdulillah setelah lolos itu masuk ke ruang 2. Dan setelah itu alhamdulillah nanti kata beliau, kata tim mereka dikabari kalau Mui ini lolos atau tidaknya. Setengah bulan kemudian ditelepon, alhamdulillah salah satu finalis dari Lampung yang lolos itu Mui, dan ada lagi salah satunya adalah Ustazah Nabila. Dan dari situlah mulai awal kita karantina di Indosiar selama setengah bulan, belajar dan terus diajarkan public speaking, diajarkan bagaimana berbicara di depan kamera, bagaimana
kita bisa menyampaikan dakwah dalam waktu 5 menit saja dengan sesimpel mungkin, dengan sebaik mungkin kemasannya, sebaik mungkin. Alhamdulillah supportnya doa orang tua, doanya dari guru, doa dari masyarakat, dukungan dari kalangan pemerintah. Alhamdulillah dari mulai babak 1, babak 2 sampai ke 3 besar. Alhamdulillah salah satu yang terbaik saat itu 2015 Mumu yang terpilih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, ini gini Ustaz, ini Masya Allah kami berdua tuh antusias bener memperhatikan betul perjalanan karir Ustadz boleh dibilang. Dan yang saya pengen tahu tuh respon kali pertama Ustadz di 2 minggu setelah dinyatakan lulus. Responnya bagaimana? Respon Ustadz, respon pondok, respon pengasuh, respon tak terkecuali orang tua kala itu. Apakah sedih, apakah justru sebaliknya? Ketika setelah dapat telepon dari Indosiar itu, pertama respon yang paling luar biasa itu kawan-kawan di pesantren. Karena kan kita waktu di telepon itu lagi makan di pesantren. Kan kalau di pesantren terus kita kan makannya pakai satu tampah gitu. Kebetulan makannya itu Mas pakai mie. Lagi pakai mie. Iya lagi jadi bagi di satu nampan mie-nya mie rebus. Kita kan mie kalau rebus pakai tangan. Pakai tangan, nggak pakai lagi sendok. Jadi begitu dengar Mumu lolos langsung mie-nya bertaburan. Masya Allah. Jadi kan kebetulan lagi rame kan. Alhamdulillah Mumu lolos langsung mie-nya langsung bertaburan. Kepala mie penuh dengan mie. Kerasa nih euforianya saking senangnya ya. Yang mengabarkan itu siapa dan ke siapa? Ke nomor apa? Ke nomor pribadi. Loh berarti kala itu Ustadz bawa HP ya? Iya, karena di waktu itu kan masa kuliah. Kalau santri yang udah masuk kuliah diperbolehkan di pesantren waktu itu untuk komunikasi. Dan maaf, makan berarti sambil mantau di HP. Ya, gitu. Kita kan ini bagian depan di kamar pesantren. Kebetulan HP itu ditaruh di kamar yang memang nggak jauh dari tempat kita makan. Begitu ada telepon karena telepon bukan email ya, bukan itu. Jadi di telepon langsung dikabarin. Di situ langsung kawan-kawan dengar, di situ semua di lospek kan, langsung berhamburan tuh. Instanti kepala semua aja. Tapi bahasa semua Jawa ketemu. Itu salah satu respon dari kawan yang pertama. Dan maaf, Ustadz nangis ketika itu, nangis haru, nangis bahagia. Iya. Atau biasa aja? Bisa aja sih kalau untuk nangis enggak, malah cuman kayak ini tantangan besar juga nih. Karena kan menurut Mumuy ini langkah di mana Mumuy menciarkan agama, berdakwah di media sosial. Sebelumnya memang Mumuy udah dakwah, Gus. Oh gitu ya? Udah dakwah Mas. Sebelumnya memang Mumuy sudah ditempatkan di tengah-tengah masyarakat oleh guru yang kebetulan guru waktu itu pun didakwah beliau. Akhirnya beliau lebih fokus ke santri. Kalau ada yang mengundang, Mumuy lah yang menggantikan itu ke atas perintah guru gitu kan. Itu 2011 udah mulai Mumuy. 2011 ayo ngisi acara maulid, ayo ngisi acara Isra Mi'raj. Ya dari kampung ke kampung, dari kecamatan ke kecamatan. Maka mungkin itulah salah satu yang mendorong kawan itu, oh ini Mumuy masuk ke Indosiar gitu kan. Bisa Insya Allah bisa gitu kata beliau begitu kan. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah lolos. Walaupun mungkin juga Mumuy waktu itu hanya sekedar berpikir ya sudah ngelihat Indosiar saja sudah cukup. Sudah senang bener gitu kan. Walaupun nggak lolos gitu. Tapi Allah mungkin punya sesuatu yang terbaik buat Mumuy. Dan alhamdulillah Mumuy sih bukan karena terkenal sih bukan. Tapi ini ajang di mana Mumuy bisa mensiarkan dakwah Islam dengan luas dengan media tadi. Bukan karena Mumuy terkenalnya, bukan. Karena kalau itu bonusnya aja Mas. Iya bonusnya aja. Utamanya dakwahnya ya. Di dakwahnya yang Mumuy utamakan. Kalau untuk viralnya, untuk terkenalnya itu bonusnya saja. Benar. Makanya setelah itu didoakan oleh guru, bahkan sampai guru ngasih bekal buat di perjalanan Mumuy, sampai dianterin ke bandara, Masya Allah ya. Termasuk dari orang tua juga. Kalau orang tua ini bisa dikatakan sedih-sedih, senang sedih hal begitu. Jadi dibilang sedih tapi senang, dibilang senang tapi sedih. Kenapa? Karena melihat
anaknya ini berbeda dengan orang lain tadi. Banyak kekhawatiran sebetulnya, tapi apapun bentuknya, ya inilah sudah jalannya begitu. Diantarkannya Mumui ke bandara, alhamdulillah sampai ke Indosiar. Ustadz, mohon maaf nih, kan sebelum lebih jauh tadi waktu audisi kan pasti Ustadz ngerasa ada nggak perasaan kayak, maksudnya kayak percaya dirinya tuh gimana, kayak atau minder gitu, ada nggak perasaan minder kayak gitu waktu di sana ya di Indosiarnya, atau kayak nyangka nggak sih kalau bakal, atau percaya banget nih bakalan juara 1 gitu? Enggak sih. Enggak ya? Saya waktu itu cuma mikirnya seneng aja. Oh iya, paham. Udah nyampe ke Indosiarnya udah seneng. Udah seneng, jalannya udah seneng aja ya, jadi nggak mikirin nanti juara 1 aja apa enggak lah ya? Nggak peduli ini tuh? Enggak, karena memang apa ya? Ya udah kita udah nyampe ke Indosiar, udah alhamdulillah. Terus kita udah diterima baik oleh salah satu tim mereka juga, udah alhamdulillah. Gitu kan, ketemu kawan-kawan di sana yang memang dari berbagai daerah, itu pun udah syukur nikmat alhamdulillah. Jadi enggak mikirin jauh, kalau nanti saya harus berjuang, nanti saya harus sampai dapat juara, saya harus enggak mikirin itu ya? Enggak. Udah masuk Indosiar aja udah alhamdulillah. Karena kita berpikirnya ya kita ini siapa sih? Ya benar. Ya hanya santri yang kebetulan juga bukan orang yang memang dikatakan datangnya aja diantarin sama keluarga gitu kan, diantarin bukan sama salah satu dari pemerintahan, karena sebagian kawan-kawan kita ada yang diantarin dari fakultas-fakultas, Gus. Iya, ada yang diantarin dari pondok-pondoknya itu langsung diantarin pakai mobil. Kalau kita enggak, cuman berdua aja. Ustadz, gitu. saya nanya, Ketika Ustadz dinyatakan sebagai finalis, belum juara nih, finalis, ada berapa? 2 atau 3? Apanya waktu itu? Yang masuk final itu 2 atau 3? 3. Baru kemudian dari finalis ini dinyatakanlah bahwa yang juara adalah Ustadz. Ketika ini posisi kita di atas panggung nih, yang juara Ustadz Momoy, apa yang dirasakan Ustadz Momoy? Apakah langsung pikirannya gedang atau pisang, atau Pak Alam, orang tua, disiram mie, atau kemana Ustadz? Waktu itu di studio itu, Gus, suara dari sound studio itu kadang-kadang nggak terlalu ini banget sih di pendengaran kita. Oh gitu. Sampai gue bingung, ini yang juara siapa? Oh gitu, Ustadz. Jadi kami yang di luar yang menikmati itu dari jelas banget. Jelas, tapi tidak dengan di dalam studio. Betul. Oh iya. Di sisi lain kita fisik memang udah kelelahan. Bener. Di sisi lain kita juga kan harus menampilkan materi yang memang nanti pendengar pun menikmati materi kita, mengambil manfaat dan makna dari isi yang kita sampaikan. Di sisi lain kita udah begitu mendengar ada pengumuman juara 1, bingung ini siapa yang juara? Belum sadar Mas Rio. Belum. Ini sama Irfan Hakim. Mumu yang juara, sujud gitu ya. Ini nge-lag dulu ya? Karena gue kebingungan gitu. Karena satu pendengaran di situ udah enggak, ini kan suara penonton kan. Iya, rame gitu. Kita fisik udah enggak fokus banget gitu kan, udah capean. Ini coy kemain Hakim, yang juara katanya gitu, sujud katanya gitu. Oh iya kata gue. Jadi ya disitulah gue baru menyadari, Masya Allah. Di situ yang gue lihat adalah orang tua, yang gue lihat adalah guru, dan mereka yang berjuang di belakang layar, di belakang di mana nge-support Mumoy. Sebelum beliau lanjut pertanyaan, saya mohon izin tanya dulu Ustadz. Ustadz juara itu settingan nggak? Kalau untuk juara enggak ya kali Ustadz. Enggak, kalau sepahami enggak. Tapi nggak tahu kalau di belakang. Sepahami enggak. Tapi kalau di belakang walau bisa. Kan bisa aja Ustadz. Untuk menaikkan rating Indosiar atau untuk menaikkan rating aksi, bisa aja. Yang dicari kualifikasinya bukan yang, tapi yang dicari yang adalah sosok uniknya itu. Kalau soal itu, itu urusan mereka. Supaya ratingnya naik terus ya. Yang jelas, yang pasti yang namanya televisi udah paham lah ya. Oh ya. Nggak usah dijelasin lagi. Betul. Karena wilayahnya di sini.
Jadi untuk itu sih kalau masalah settingan atau bukan, yang jelas setelah Mumuy alami ada beberapa hal yang memang di tengah-tengah Mumuy audisi itu bahkan Mumuy sampai berpikir udah Mumuy mau pulang aja. Di tengah-tengah proses audisi. Kenapa? Kenapa kok pesimis gitu Ustaz? Salah satu yang memang pengen Mumuy pulang itu adalah ada hal yang memang ketika kita menyampaikan dakwah di atas panggung televisi itu sulitnya dalam artian dibatasi dari segi isi materi kita yang memang menurut kita ini penting untuk disampaikan gitu. Kan Mumuy terkenalnya di Indonesia itu Mumuy banana. Apa itu Mumuy banana? Mumuy pisang. Karena tadi neko pisang. Masa sih? Iya, orang gimana orang itu panggilan mereka. Mana Mumuy banana katanya gitu. Tim kreatif panggil Mumuy itu Mumuy banana. Oh gitu. Tapi nggak keberatan kan dipanggil kayak gitu? Enggak ya. Ustadz menjadi orang nomor 1 kala itu di 2015. Trending topik saya kira adalah Ustadz lah kala itu. Seberapa besar Ustadz menaruh perhatian terhadap mereka yang berkontribusi besar di dalam suksesnya Ustadz kala itu? Seberapa besar perjuangan misalnya itu perjuangan Ustadz di dalam melakukan upaya timbal balik. Wah, makasih Pak Alam. Ketika itu konkretnya seperti apa? Makasih Pak Alam. Dengan Pak Alam, dengan Pak siapa tuh yang naik mobil tadi? Mas Padli. Mas Padli apakah sekedar saya kira karakter Ustadz bisa membaca lah maksud pesan saya itu. Baca Fatihah ke beliau atau makasih. Pertama setelah Mumuy pulang itu yang pertama Mumuy jumpai itu adalah Pak Alam dulu di sana di Jakarta. Dan menurutku Mumuy salah satu timbal balik dari kebaikan beliau adalah ketika Mumuy ke Jakarta, Mumuy usahakan silaturahmi ke tempat beliau. Terus Mumuy usahakan karena itu menurut Mumuy iya Pak. malaikat yang Allah turunkan saat Iya, Mumuy benar. berjuang di Jakarta. Satu. Iya benar. Yang kedua Mas Padli. Mas Padli itu ketika Mumuy setelah keluar dari Indosiar beliau hanya nangis aja sih melihat Mumuy. Ya Allah. Kata beliau saya nggak nyangka Ustadz kalau saya ini mau sampai di titik ini kata beliau. Tapi beliau tidak pernah menyampaikan tolong Ustadz saya mau begini enggak. Beliau hanya tersenyum melihat Mumuy. Dan nggak banyak apa yang beliau sampaikan, hanya sekedar saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada Ustadz gitu. Saya mungkin waktu itu tidak bisa memberikan apapun kepada Ustadz, hanya bisa membantu apa yang saya mampu saat itu. Dan sampai sekarang pun beliau sering ada komunikasi dengan Mumuy, dan Mumuy mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang besar dengan beliau, hanya bisa menyambung silaturahmi dengan beliau, itu aja. Dan beliau nggak mau disebut-sebutkan namanya. Wow, malaikat tuh Pak. Malaikat itu Ustaz. Makanya beliau nggak mau kayak kita ceritakan gitu. Udah cukup doakan saya aja kata beliau. Ya, kan bisa aja malak. Wih Ustaz, inget dong kemana? Iya benar-benar. Iya kan? Justru malah yang kayak gitu yang nggak pernah berjuang dengan Tiba-tiba nongol aja ya. Ada Ustaz. biasa kan kalau kita udah viral lah, yang bukan saudara ngaku saudara. Salam. Biasanya yang kayak begitu itu orang yang memang nggak banyak perjuangan ke kita tapi sok-sokan gitu. Ya Tat, panjang dan luar biasa ya kisahnya ya, kayak menyentuh gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu kan sebelum cerita sebelum aksi 2015 bisa dibilang ya. Nah setelahnya itu perubahan apa yang dirasain? Ada nggak perubahan yang dirasain gitu? Setelah dari Indonesia. Setelah dari Indonesia itu, setelah finalis juara satu. Perubahan apa ini? Ini maksud? Ya mungkin dari ya apapun gitu, perubahan apapun itu. Perubahan sosial. Perusahaan sosial. Perubahan konsep dakwah ngaji. Intinya pertama pengaruhnya sosial sih. Pengaruh di sosial. Oh. Dulu ini yang ada yang lucu nih. Dulu sebelum Weekend Indosiar, karena ini orang Sunda yang kebetulan ada keturunan dari Pangandaran dan kebetulan dari Bogor. Setelah dari aksi bermunculan telepon
Oh saya saudara Ustadz Muwi nih dari Bogor. Allah. Serius. Muwi cuma senyum. Hah dari Bogor? kemarin kemana aja? Sosial pertama. Luar biasa. Itu rumah selama 1 minggu penuh. Kami terus. Ya betul rumah kita dulu sebelum kita ada perehaban. Tempatnya kecil kan. Ini gitu rame. Akhirnya orang tua Muwi sampai sempat sakit menerimaan tamu yang memang tiap hari datang tamu ke rumah kan. Kami kebingungan, dia bilang ya apapun bentuknya ini emak, bapak, ya mereka tuh pengen ketemu Muwi silaturahmi. Dia bilang ini Muwi yang herannya itu saudara dari mana mereka? Bahkan orang tua aja gak ngerti ya, gak kenal. Ustadz bisa diilustrasikan Ustadz? Ustadz itu dari Jakarta ke Lampung tuh naik darat atau udara ketika dinyatakan juara? Pesawat. Nah, dari bandara Raden Inten II ke rumah Ustadz diarak enggak? Atau disambut baik oleh bupati kah, pejabat pemerintah nah, iya, benar. atau kampus atau guru dan seterusnya? Waktu itu pulang atau mau berangkat? Pulang Ustadz? Pulang. Kita naik kapal. Naik kapal? Kalau naik pisang lagi. Kan berangkatnya dulu kan naik pisang, pulangnya naik pisang. setelah aksi masih naik pisang. Kirain masih naik pisang, keterlaluan sih kalau masih naik pisang. Tapi dari pihak Pemkab itu ada yang nyambut nggak? Ada pihak dari Bupati Tanggamus, terutama dari rektor kita, kampus kita yang di Pringsewu. Beliau yang luar biasa juga berjuang di Muwi kan. Justru pertanyaan saya begini, Pak Fauzi. Pak Fauzi. Terlibat nggak? Luar biasa. Sangat ya? Sangat luar biasa. Bahkan sebelum ke aksi juga beliau ingin memunculkan Muwi di media. Waktu itu pertama di koran dulu. Karena kan Muwi di kampus beliau? Ya gitu. Sebelum ke aksi di koran dulu Mas. Setelah di koran Muwi radio. Memang pengaruhnya luar biasa juga beliau. Pak Fauzi itu siapa Pak Fauzi? Pak Fauzi itu rektornya kampus beliau. Oh, rektornya. Yang memang kuliah di Pringsewu itu. Nah, itu. Jadi sebelum aksi Pak Fauzi juga turut andil. Kalau memang turut andil, kenapa pakai mobil pisang? Ya, karena kan waktu itu Muwi ya ya itu ya saya. Kalau menurut Muwi waktu awal-awal di situ, Muwi nggak mau gembor-gembor banget sih. Oh, jadi banyak yang nggak tahu kalau Ustadz. Yang tahu itu cuma bapak, emak, sama guru. Itu aja yang tahu kalau sampai mau ke Jakarta ya. Jadi tes ke aksi itu nggak harus menyertakan dokumen semacam rekomendasi dari kampus, SKCK, bebas HIV, AIDS, hepatitis A, B, C, enggak ya? Kartu ini COVID-19. Belum ada. Oh belum ya? Enggak, waktu itu kebetulan ya masih inilah bisa dikatakan juga kan itu ke 3 tahun aksi berjalan 2013, 14, 15. Ngapain tuh? Artinya masih berjalan 3 tahun. Belum terlalu ini banget sih untuk aturan-aturannya. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kayaknya berbeda di aturannya, seperti nggak kayak Muwi dulu. Sekarang lebih ketat pasti ya? Kayak lebih ketat kalau sekarang. Makanya Muwi waktu itu audisi bilang sama kawan senior, jangan terlalu gembor-gembor deh audisi ini, kita berangkat-berangkatan. Nah setelah penentuan lolos baru kita sampaikan dengan orang tua, sampaikan dengan guru, disampaikan dengan rektor, disampaikan dengan pemerintah yang ada di Tanggamus gitu. Alhamdulillah itu tadi salah satunya. Sekarang mau lompat ke sesi selanjutnya, ini ada pertanyaan nih. Kita mau bahas tentang apa ya yang menurut saya ini, menurut kami ini kayak ini rame terus juga ada di lingkungan kita gitu, semua gitu. Bukan hanya kita di sini tapi semua gitu. Itu tentang lagi bete. Lagi bete banget. LGBT. Lagi bete itu ada juga ya. Iya. Hampir bingung apa gitu. Emang kalau bahasa umatnya itu lagi bete itu penyakit sih kalau kata gue. Penyakit yang memang kebetulan dikasih panggung oleh
orang-orang yang berpengaruh di atas sana. Jadi akhirnya mereka pede setelah dikasih panggung. Pede. Jadi afwan ya Gus ya, tidak semua yang memang disampaikan ulama itu didengar oleh mereka, ya. Jadi ini harus ada campur tangan, selain ulama ada campur tangan dari kalangan pemerintahan sih, yang mereka mengeluarkan perda, undang-undang menutup tuh. Tanda akhir zaman ya ini maraknya LGBT. Kita harus memasang barrier. Jangan sampai karena kita benci terhadap LGBT, berikut juga dengan pejuangnya, terus justru malah yang kita babat unsur kemanusiaannya. Kita hakimi, kan nggak boleh juga dalam Islam, diskreditkan dan seterusnya. Kan direhab kan bisa direhabilitasi dan seterusnya. Kembali lagi, ya mungkin itu caranya ya. Caranya. Cara menghadapinya. Cara tapi tetap itu salah ya. Itu kan menyimpang kan. Sepakat. LGBT adalah tindak berlaku menyimpang. Oke. Kalau menurut Ustadz Mumu sendiri kayak mana? Menurut Ustadz Mumu sendiri solusi terbaiknya itu gimana? Nah, solusinya gimana Ustadz? Kalau menurut antum Ustadz? Pertama, jangan dikasih panggung. Udah Jangan itu aja. dikasih panggung. Jangan dikasih panggung. Yang kita udah saksikan beberapa bulan, berapa tahun ya? Berapa bulan kan yang salah? Gimana Ustadz? Ada di Jakarta itu. Iya. Di Jakarta mereka mengibarkan bendera. Oh iya. Kan ada kan? Bener. Jadi Party. yang sesuatu yang harusnya memang orang itu malu berbuat maksiat karena dikasih panggung, oh bangga dong. Yang penting jangan dikasih panggung dulu. Itu aja ya Pak Yuni ya. Nanti setelah itu ada elemen-elemen yang memang di bawah itu mereka. Itu tadi kita yang dilihat itu adalah kemanusiaannya dulu. Rasa kasih sayang seperti mana Nabi Muhammad kepada umatnya. SAW beliau melihat umat itu yang dilihat adalah ini ciptaan Allah yang mulia. Kalau untuk masalah sifatnya, kelakuannya, itulah yang harus diperbaiki, yang harus diluruskan. Kita yang pertama lihat adalah kata tadi Gus bilang kemanusiaannya dulu. Benar. Kalau memang mereka diberikan panggung di tengah-tengah keramaian orang sehingga disaksikan oleh generasi kita yang saat ini, itu yang sangat berbahaya, yang memang mungkin luar biasa perjuangan kita untuk meluruskannya, untuk memberikan edukasi terbaik bahwasanya mereka ini adalah manusia mulia yang memang mohon maaf ayam aja ngerti. Iya, ayam aja ngerti. Ayam aja ngerti mana laki mana perempuan. Ayam aja ngerti. Ayam aja ngerti. Masa kamu enggak? Nggak bahaya tak? Bener ya. Ayam aja ngerti, hewan aja ngerti. Jadi karena nafsu tadi yang memang mungkin mereka pergaulan karena panggung. Cintanya seorang lelaki terhadap lelaki misalnya itu penyakit atau hormon bawaan? Penyakit lah. Penyakit yang kadang-kadang awal-awalnya dari kebiasaan yang gitu kan laki-laki. Makanya Mui kadang-kadang kalau ngelihat ada anak laki-laki dari kecil udah mulai melambai gitu. Melambai. Menurut Mui sih harus segera ajarkan. Boxing dari kecil kan. Itu harus, itu orang tuanya harus, jangan dibiarin. Kalau lagi itu penting itu ya. Itu benih. Kayaknya alumni YPT. SMK. Awuran terus. Tapi setuju sih benar-benar. Kalau udah mulai kelihatan langsung gitu ya. Gue sering sampaikan juga di atas panggung gitu. Di atas panggung bahwasanya kalau ada anak yang memang sudah mulai anak laki-laki ya utamanya. Jangan dibiarin. Ajarin apa main bola, apa olahraga yang memang sekiranya laki banget laki-laki gitu. Benar. Setuju. Ujian terbesar Ustadz Mumuy itu apa dan gimana cara hadapinya? Ujian terbesarnya dulu deh apa? Yang menurut Ustadz Mumuy, ini ujian berat banget nih gitu. Bener, terbesar itu. Ujian terbesar dalam menjalani hidup ini. Ya di hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Meyakinkan
Istri. Oh bukan, maaf Ustaz. Tak potong, maaf. Maaf Ustaz. Ya, Ustaz, lanjut, Ustaz. Istrinya di belakangnya. Itu lagi nonton loh. Oke Ustaz, meyakinkan. Maaf. Kalau istri udah yakin sama gue. Alhamdulillah. Doakan ya guys. Jadi meyakinkan orang tua terutama. Orang tua. Meyakinkan orang tua bahwasannya anak ini, Mumuy sebagai anak ini sudah mampu menjalani kehidupan dengan iringan doa beliau. Meyakinkan orang tua mulai dari Mumuy di masa pendidikan sampai ya mungkin sampai saat ini yang memang kekhawatiran ya orang tua mana sih yang nggak khawatir sama anak kan? Khawatirnya tuh gimana khawatirnya? Karena yang buat khawatir orang tua ini adalah kembali fisik anak saya ini tidak sama seperti orang lain. Itu aja yang dikhawatirkan orang tua Mumuy. Khawatirnya dicelakai orang gitu. Mungkin itu salah satunya. Yang kedua karena Mumuy ini kan ya kemana-mana didampingi gitu. Yang memang dalam arti kemana-mana itu kalau memang pengajian tuh pun kita mau podcast kesini aja kan harus dianterin. Harus ya termasuk istri gitu kan. Mohon maaf ya ketika Mumuy mau pindah dari Tanggamus ke Bandar Lampung juga bukan kalau layaknya normalnya sih gini, istri yang dititipkan kepada suami, yang suami dititipkan seorang anak perempuan, layaknya kan begitu. Kalau enggak, emakmu yang dititipin sama istri Mumuy, gitu. Kenapa? Karena mungkin Mumuy tahu ini anak saya berbeda dengan yang lain. Dan beruntung Ustadz memiliki istri yang soleha. Beliau selama ini mendampingi Mumuy, yang menyediakan kalau mau pengajian baju, semuanya beliau sediakan dan dampingi gitu kan. Itu sih yang memang menurut Mumuy meyakinkan dengan orang tua itu luar biasa. Maksudnya Mumuy ini insya Allah mampu kok menjalani kehidupan ini dan didampingi istri, didoakan. Hanya minta doa saja dengan orang tua. Dan sedikit demi sedikit orang tua sekarang sudah memahami itu. Maksudnya, oh iya anak saya sudah mampu gitu kan. Tapi tetap apapun bentuknya kita ini di depan orang tua ini adalah anak. Iya nih. Gimana Mas Rio? Kayaknya nih antusias di sosmed ini tajam banget, ramai banget ini. Oke. Jadi kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi nanti sebelum podcast ini sebenarnya kita udah beberapa di share di sosial media, di WhatsApp dan IG. Untuk dari teman-teman ada yang nggak sih yang mau menanyakan sesuatu hal ini, kita mau datengin Ustadz Mumuy dan ternyata antusiasnya lumayan banyak nih ya. Kita udah pilih-pilih dan itu ada ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pertanyaan nih Ustadz. Yang tersortir. Ada 6 ya tersortir. Nah jadi yang langsung aja Ustadz ya. Yang pertama itu dari saudara Bustomi. Ya Kang Bustomi. Hamba Allah enggak. Ini dari Kang Bustomi. Dia tanya kayak gini Ustadz. Assalamualaikum. Mau nanya tentang jodoh katanya. Tats, bagaimana ya Tats cara mengetahui kalau doi itu jodoh kita apa bukan? Takutnya udah lama pacaran tapi bukan jodoh saya. Terima kasih Tats. Wassalamualaikum. Nah, itu Tats. Katanya gimana tuh supaya tahu dia jodoh kita apa bukan? Takutnya mungkin udah deket tuh, udah di effortnya udah gede, ternyata dia bukan jodoh kita. Nah, gitu Tat pertanyaan dia. Udah dilamar apa belum? Nah, itu dia nggak tahu nih Tat. Ya mungkin gimana mau nentuin jodoh apa bukan, udah dilamar apa belum? Oh, gitu ya. Ya mungkin dia khawatir Tat. Kalau cuma pacaran ya selamat menikmati hidup yang penuh dengan masalah. Karena pacaran udah enggak. Makanya itu. Ya, memang. Jadi ente salah, jangan dipacarin langsung dilamar gitu ya Tat ya. Salah ente bre, langsung dilamar. Jangan dipacarin ya. Jadi ketemu itu masalah satu penentuan baru nanti dia jodoh kita tuh. Bukan setelah kita lamar. Setelah menikah maksudnya? Oh setelah menikah ya, setelah lamar. Kan artinya diterima atau tidak. Oh ya. Gus berpengalaman. Jadi sederhana itu ya jodoh itu ya. Kita lanjut. Pertanyaan kedua itu ya. Ini dari Sela, dari Mbak Sela. Mantan antum. Namanya Sela. Enggak tahu. Namanya Sela. Tanyanya nih. Saya dekat dengan seseorang, udah kenal lumayan lama. Insya Allah
mau lanjut jenjang serius, maksudnya menikah Ustaz ya. Tapi masih 2 tahun lagi katanya. Oh, sementara menjalani ini udah ada 4 orang yang datang melamar. Waduh, 2 diantaranya yang memang udah kenal dan udah mapan dan baik insya Allah. Sama yang sekarang juga insya Allah baik. Tapi kenapa masih ada keraguan perihal masa depan ya sama yang sekarang. Jadi kayak yang tadinya udah mau fokus jalan sama yang sekarang malah goyah karena adanya orang baru yang datang dengan kemantapannya. Jadi aku kudu piye. Nah. Tolong pencahariannya Ustadz. Nah, ini Ustadz nih. Ustadz, bener Tat. Ini galau nih. Ya. Jadi kudu piye katanya nih salah. Pertanyaannya itu Tat. Jadi berapa harga cabai sekilo sekarang? Berapa ya? Enggak, ini emang panjang nih cewek, maklum cewek. Tat. Maklum Tat. Ayo, Tat. Galau nih dia. Udah dilamar tapi kan. Dia lagi deket. Terus ada 4 orang yang datang ngelamar. 2 diantaranya dia kenal, 2-nya mungkin enggak. Dia tapi pengennya sama yang lagi deket sekarang gitu. Tapi yang sekarang datangnya baru 2 tahun lagi. Dilema sih kalau Iya, dia dilema dia. Nah itu dia harus gimana tadi ya? ya pasti aja Mbak. Wah, Pasti gitu. aja. Istikharah, ini Gus. Istikharah. Tanyakan. Kalau katamu sih kalau orang yang mau nikah itu sering-sering lah duduk-duduk dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam kehidupan rumah tangga, dalam oke. mereka berpengalaman dalam menjalani kehidupan ini. Kalau menurut gue sih gitu. Oh, Sering-sering iya, iya. duduk dengan orang yang Yang memang sudah pengalaman. berpengalaman. Oh, Yang tanya-tanya ya? kebetulan itu orang bisa menyampaikan nasihat dengan baik, bisa memberikan masukan-masukan dengan baik, bukan apa ya ngompor-ngompori atau ya hal yang kurang bagus. Tapi lihat ketika kita meminta nasihat, duduk dengan sesepuh lah, Iya. duduk dengan sesepuh kita, Syihab gitu kan, ngobrol dengan beliau. Kita masukan, insya Allah sih banyak pasti di antara mereka ada masukan yang memang akan menjadi bahan perbandingan nantinya. Oh apa yang ini. Kalau menurut gue sih yang pasti-pasti aja. Ya, Pasti-pasti itu aja yang ya. Mbak Sela, yang pasti-pasti aja. Sama deketin tuh yang udah nikah tetangga, tanya-tanya gitu ya. Tapi kembali yang pasti-pasti aja ya. 2 tahun lama ya itu ya. Masya Allah. Oke. Sekarang lanjut ya Ted ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Kurniawan. Pertanyaannya, dalam pandangan Islam yang didahulukan hukum terlebih dahulu atau kemanusiaan terlebih dahulu? Studi kasus LGBT+. Katanya kalau gak dukung LGBTQ gak mendukung kemanusiaan. Nah gimana nih Ustaz? Kemanusiaan dulu atau hukum? Hukum dulu. Hukum dulu. Hukum dulu yang dilihat. Ini nanti baru berbicara tentang kemanusiaan. Ya. Karena ini penyakit sih. Gitu, bagaimana akan jadi kemanusiaan kalau memang di dalamnya ada satu penyakit yang merusak, yang sebagaimana udah Allah muliakan dia sebagai manusia. Ya, benar-benar. Ustaz, izin menambahkan Ustaz ya. Izin menambahkan. Kan tadi pertanyaannya, mana yang didahulukan antara hukum dengan kemanusiaan? Kemanusiaan dulu. Beliau, saya sepakat dengan beliau, tapi saya ingin menambahkan bahwa ketika kita mendahulukan hukum agama, maka itu include satu paket hukum kemanusiaannya ke bawah. Tapi kalau kita memperjuangkan hukum kemanusiaan, hukumnya itu nggak kepake. Hukum jurisprudensinya, hukum fikihnya, hukum samawinya, hukum Islamnya itu pasti termarginalkan. Kalian diperjuangkan tuh kemanusiaan, dan kemanusiaan kan heterogen, bukan homogen. Manusia kan punya standar masing-masing, feel masing-masing, rasa masing-masing, pikir masing-masing, dan seterusnya. Itu sih. Satu paket ya Gus ya, yang include. pasti. Iya, hukum Islam itu senafas dengan hukum kemanusiaan. Menaungi yang apa menjadi hak manusia. Oke, itu ya Mas Kurniawan. Kejawab kan? Kejawab lah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mr. Ano. Mr. Ano bertanya nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apakah wanita yang keras kepala atau ngeyel boleh dinikahi? Dan juga gimana hukumnya istri yang mudah bilang pisah atau cerai bila ada masalah? Nah ini Ustaz. Gimana Ustaz? Tentang cewek ini Ustaz. Cewek yang keras kepala, pinter sih. Atau ngeyel. Boleh dinikahi nggak tuh? Kayaknya Gus harus nambahin dulu deh. Enggak lah, Ustaz aja lah, Ustaz aja Nanti lah. yang ngurangin.
Iya, alhamdulillah man. Dulu Mui sebelum menikah lagi bucin-bucin ya. Bucin-bucin ya. Salah. Nggak ada istri Mui ya. Jadi sampai sekarang pun jadi guyonan istri Mui sama Mui. Kata Mui bilang, cintailah setangkai mawar beserta durinya. Itu kalau istri Mui ngomong begitu, Mui panas dingin tuh anaknya. Karena itu kan. Jadi gimana? Beserta duri-durinya. Ya. Kita kadang-kadang ini pengennya ketemu orang itu sempurna gitu, nggak bisa. Pasti di sisi lain ada keras kepalanya, ada ngeyelnya, ada ya kita kalau memang laki-laki ada juga yang harus kekurangannya. Yang memang menurut perempuan mungkin pengen sempurna juga sih. Gitu. Tapi kalau urusan masalah setelah berumah tangga sering ngucapin cerai atau bagaimana, itu sulit sih kalau menceritakan masalah rumah tangga itu. Karena mohon maaf, Gus dengan Mui sama-sama sudah berumah tangga. Mas sudah mau nikah belum? Belum ya, mudah-mudahan deket jodohnya. Amin. Itu tadi Sela tadi. Bukan. Perjalanan rumah tangga Mui dengan Gus itu berbeda. Dan kita susah menjelaskannya kalau memang dalam detail menjelaskan detail. Mungkin secara umum nanti Gus yang akan menambahkan itu. Mui susah kalau bahas masalah perempuan yang sering mengucapkan cerai mudah gitu. mengucapkan cerai kalau ada masalah. Boleh jadi lebih baik kalau menurut Mui sebagai orang laki-laki meraba diri kita sih, apa yang membuat perempuan itu sering mengucapkan demikian gitu. Mungkin kelakuan kitanya yang memang kurang membahagiakan mereka, kurang memperhatikan mereka. Iya, walaupun memang kita ini ada batas kemampuan kita, tapi tetap di dalam hati diniatkan untuk membahagiakan mereka. Dan ini nasihat istri ya. Oke, terus. Siap. Mas Rio, jadi gini Mas. Gimana? Kalau saya boleh ya, ngurangin. Nambahin ya. Tazawwadul walud al wadud fa inni mubahin bikumul umam. Jadi dua indikator wanita yang sebetulnya itu masuk dalam kualifikasi wanita calon yang layak untuk dinikahi. Al walud, produktif. Caranya bagaimana? Di tester? Oh enggak. Apa maksud gimana? Cara untuk kita mengetahui bahwa perempuan itu produktif, rahimnya di tester ya enggak gitu. Gimana? Gitu konsepnya. Ya terus? Dilihat dari saudaranya. Dia tuh punya saudara banyak apa enggak? Pak Leknya, Pak D-nya dan sebagainya banyak enggak? Kalau banyak berarti. Tapi kalau tunggal, lah ya subur ya bahasanya subur atau produktif. Al walud, terus al wadud. Wadud itu manut. Tapi luar dalam ya, ntar JJ keluar rumah nyantet. Ya, bukan begitu. Isinan. Maka ada salah seorang mufti di Mesir tuh bilang mengatakan begini, perempuan itu kalau sekarang ini buat inti nih, nasihat buat muda-muda nih. Jadi kalau inti mau menentukan seorang istri, tambah satu klausul, tambah satu kategori, tambah satu sifat. Apa itu? Pemalu. Orang kalau pemalu nggak mungkin dia mau upload sosmed. Ya benar. Orang kalau pemalu nggak mungkin joget-jogetan di TikTok karena pemalu. Kan jayus ya adalah seorang suami yang tidak bakal mencium baunya surga, ya kan? Siapa dia jayus? Adalah yang tidak memiliki rasa cemburu di saat istrinya itu dicintai oleh orang lain. Ya Allah, diperlihatkan orang banyak. Jangankan kok masuk surga, nyiumnya aja enggak. Alhamdulillah min dzalik. Jadi itu ya. Dan pesan terakhir tadi buat buat penanya tadi, benar ya kata Ustadz tadi, rumah tangga itu kan masing-masing. Dan yang menjadi pokoknya bicara tentang agama, perempuan mau bilang, Mas kamu saya cerai, Mas kamu saya cerai, sampai ini bibir keriting aja, tetap nggak jatuh talaknya, kecuali kalau suami bilang. Yang ada itu hak perempuan tuh gugat cerai, Mas lepasin aku, Mas ceraikan aku, Mas. Tapi kan itu nggak bisa buat mainan. Tapi kalaupun demikian, terus kalau laki-laki, ya udah, berarti tertalak. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mr. Anwar. Ya, titip dong, mau nanya, emang bener ya kalau pacaran terus nikah, terus dosa-dosa pas pacaran itu dihapuskan? Berarti mending pacaran dong. Nah, Tirat, gimana Tirat? Kalau begitu
Semua pacaran aja gitu. Hancur dong anak-anak muda kita ini. Masya Allah. Jadi- Nikah mas, nikah. 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 Jadi ini salah berarti kalau menikah itu menghapuskan dosa-dosa pacaran. Nggak, Boy belum bisa jawab kalau soal itu. Nanti ada penambahan dari beliau. Penambahan dari beliau. Boy dari dengar bahasanya udah kayaknya dalam banget nih pertanyaan ini. Yang jelas lebih baik nikah deh. Lebih baik nikah. Tapi mungkin dia udah menikah, Ustaz. Tapi Iya, menikahnya maksudnya melalui pacaran. itu pacaran itu yang ada nanti problem terus. Maka jawabannya adalah nikah yang diutamakan. Yang ditanyakan adalah apakah ketika sudah menikah, ini pacaran dulu nih, terus nikah. Dah ketika sudah menikah, apakah dosa-dosa dia udah sadar nih ternyata pacaran dosa. Apakah menikah itu menggugurkan dosa-dosa pacarannya? Nah itu Ustaz pertanyaannya. Belum bisa jawab, Boy. Belum bisa jawab. Belum bisa jawab soal itu. Gimana Gus? Pertanyaan yang sangat ngeri itu. Gus, jawab Gus. Belum bisa Ngeri ya jawab. Ustaz ya? Ngeri. Itu saat yang di Quran Ustaz, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nah, gitu aja. Bahwa amal kebaikan itu memiliki dua fitur utama. Fitur yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua menghapuskan dosa-dosa. Oh, Gitu. jadi beneran kehapus ya? Hah? Beneran kehapus ya? Benar kehapus kalau memang niatnya daripada engkau menikah ibadah. Oh, Kan bener, tergantung, bener, bener. bisa saja kan orang menikah karena orientasi seksual. Tapi misal ya orang kan muncul pertanyaan kayak gini karena sudah menikah, lalu muncul pertanyaan, mungkin kan Benar. dia dulu berarti merasa oh dia dosa, terus sekarang saya ingin Benar. kayak gitu terhapus Ya, tetap. berpeluang besar untuk dia diampuni oleh Allah. Oke, oke. Ya Ustaz ya. Iya, contoh Masya Allah. Innal hasanat sayyi'at. Oke ya, insya Allah terhapus kalau memang niatnya untuk ibadah menikahnya Niat ya. menikahnya itu ibadah. Nah, insya Allah tobatnya diterima. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir Ustaz. Dari hamba Allah, gak mau disebut namanya tapi ini ada dua pertanyaan nih. Assalamualaikum Ustadz, Ana ada dua pertanyaan nih Ustadz. Ngomongnya Ana nih ya. Satu, dalam berdoa apakah ada hukum syariatnya atau tata caranya sendiri? Pertanyaan satu, contohnya seperti mengangkat tangan lalu diusapkan ke wajah, apakah cara itu hukumnya wajib atau boleh dengan cara lain? Jadi doa itu apakah kayak gini emang harus kayak gini atau ada cara lain? Mungkin ini karena aku juga mungkin nemu beberapa kasus ya Ustadz. Kayak misal di satu seni bela diri atau apa, itu ada juga yang budaya berdoa, ketika berdoa itu beda, nggak harus kayak gini. Misal kayak gini gitu kan, atau misal kayak gini atau gimana, berdoanya beda-beda emang ada. Itu gimana Tat? Udhuni astajib lakum itu kan. Mintalah kepadaku pasti aku akan ijabahi permintaan kalian. Itu pertama. Kalau untuk praktek bagaimana doa dia tangannya, tapi ulama itu yang kita saksikan tata cara mereka berdoa itu betul-betul permohonan. Kita minta yang namanya minta ya begini, yang lebih bagus begini. Kalau mintanya begini, ada cerita. Minta kok tangannya begini, minta kok tangannya begini. Yang namanya minta ya begini. Yang lebih utamanya adalah kehusuan kita, betul-betul permohonan kita kepada Allah. Apa yang kita panjatkan, apa yang kita ucapkan itu adalah penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh pengharapan ya, bukan mendesak. Bukan mendesak atau menekan Allah ini supaya ngabulin, bukan, tapi penuh pengharapan saja. Minta itu. Karena Allah lah yang akan mengijabah semuanya. Allah lah yang akan punya ketentuan apa yang kita permohonkan tadi. Untuk pengusapan itu kalau menurut Mumoy ndak nusap juga ndak apa-apa, nggak masalah. Jadi Nggak kalau masalah. praktek hukumnya nggak ada ya kalau harus kayak gini harus kayak gitu. Kalau nggak masalah sih kalau itu hanya sekedar rasa di mana spiritualnya setelah kita berdoa gitu diusapkan wajah. Itu rasa spiritual aja sih. Bahwasanya yang kita panjatkan ini Allah mendengar kita, Allah akan mengabulkan apa harapan kita. Oke, ini tadi pertanyaan pertama nih Ustaz. Pertanyaan yang kedua dari Mas hamba Allah. Nah, pertanyaan keduanya adalah Rasulullah mencontohkan dan mengajarkan muslim untuk cium tangan kepada orang yang lebih tua atau lebih sepuh enggak? Mohon bimbingannya Ustadz. Dia tanya, Rasulullah mencontohkan enggak sih untuk cium tangan? Mungkin dia cium tangan salaman cium tangan gitu. Rasulullah jangankan orang tua, anak kecil aja beli cium tangannya.
Berarti mengajarkan ya? Itu akhlak Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhlak Nabi Muhammad itu luar biasa. Jangankan, justru malah Nabi Muhammad itu lebih mencium tangan-tangannya yang memang bisa dikatakan tangan-tangan yang mereka mencari nafkah dari pagi sampai siang, yang memang bisa dikatakan kalau kata orang Sunda itu sudah sudah tangannya itu udah banyak keraknya lah. Siapa mereka? Kapalan. Mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak mampu, orang miskin. Tangan yang sering dicium Nabi Muhammad itu tangan-tangannya orang miskin. Ya mohon maaf yang memang memang yang bisa dikatakan pekerja keras kelihatan ya. Keras, gitu. Jadi memang budaya salaman itu memang Rasulullah mengajarkan untuk salaman gitu ya. Jangankan orang tua beliau, anak kecil aja termasuk kalau ketemu cucunya beliau. Kalau dalam riwayatnya ya, Sirah Nabawi itu kening. Apalagi kita yang muda ketemu orang tua, dan itu pun diajarkan oleh guru Mumuy, Habib Kamar. Beliau ngajarin Mumuy begitu. Ustadz, jadi ada nggak Ustadz pesan terakhir Ustadz untuk viewers kita? Iya. Untuk viewers, pesan-pesan apapun itu. Mendalam sekali. Kita tarik napas dulu supaya terang. Iya, siap. Yang jelas, berjalanlah dalam kehidupan ini, nikmati, syukuri apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bahagia itu orang yang pandai mengambil hikmah dalam hidup. Itu pertama. Yang kedua, jangan pernah jauh dengan orang-orang yang memberikan support dengan kita. Orang-orang yang memberikan motivasi, edukasi yang baik dengan kita. Yang kedua, yang ketiga, jangan pernah dengarkan kalimah-kalimah yang membuat kita down dalam menjalani kehidupan, yang membuat kita patah semangat dalam kehidupan. Biarkan seperti mereka berbicara tentang keburukan kita, anggap saja itu angin yang lewat. Yang keempat adalah teruslah belajar, terutama belajar agama Islam, syariat-syariat Islam, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita lebih mengenal tentang Nabi Muhammad SAW, dan kita belajar akhlak-akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam sunnah-sunnah beliau. Dan jangan lupa juga kita senantiasa dalam bersosial, saling menghargai, saling menghormati, dan senantiasa menjaga lisan agar tidak ada kalimah yang tersakiti di antara keluarga kita, saudara kita. Yang lebih baik adalah kalimah-kalimah ucapan doa untuk saudara-saudara kita dan keluarga-keluarga kita. Dan mudah-mudahan pun hari ini Mui berharap doanya Gus Syiham, berharap dari doanya Mas Rio dan Mas Anwar gitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.